Halo, selamat datang di channel Latifah, channel tentang cerita-cerita seru. Pada kisah sebelumnya Ratu Syahrazad menceritakan tentang kisah manusia setengah batu. Ketika malam tiba Ratu Syahrazad sudah memenuhi hajat suaminya, Dunyazad meminta, kakak mesti melanjutkan cerita malam kemarin. Dengan senang hati, adikku, kata Ratu Syahrazad sambil melirik Raja Syahrayar yang mengangguk mengiyakan. Kemudian, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Dan kisahnya telah sampai pada, seorang pemuda mengikuti permaisurinya yang menemui kekasih gelapnya. Baginda junjungan hamba dan Dunyazad adikku tercinta, kata Ratu Syahrazad hendak melanjutkan ceritanya. Oke, lanjut. Hamba segera menyambar pedang yang dibawa istri hamba dan membebaskannya ke kepala lelaki hitam itu. Hamba mengira lelaki itu telah mati. Ternyata, ia tidak tewas. Ternyata, hamba hanya melukai daging di bagian lehernya. Lelaki hitam itu mendengus buas dan mencampakkan istri hamba. Hamba beranjak mundur secepat kilat, membuang pedang dan lari keluar sebelum istri hamba menyadari apa yang terjadi. Hamba segera pulang menuju istana dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika istri hamba datang, hamba pura-pura baru terbangun dari tidur hamba. Hamba memandanginya dengan keheranan yang dibuat-buat, menyaksikan rambutnya yang telah terpotong, dan pakaiannya yang serba hitam. Baginda, janganlah Baginda mencela hamba atas apa yang hamba lakukan, sebab hamba baru saja menerima kabar bahwa ibu hamba telah wafat, ayah hamba terbunuh dalam perang, dan kedua kakak hamba telah kehilangan nyawanya karena perang dan digigit ular. Banyak alasan yang membuat hamba berkabung dan meratap, ucap istri hamba. Aku tak akan mencela perbuatanmu. Silakan engkau berkabung seperti yang engkau kehendaki, kata hamba. Kemudian, istri hamba berkabung selama setahun penuh, meratap dan menangis. Hamba ingin Baginda membangunkan sebuah makam di dalam istana ini untuk hamba gunakan sebagai tempat berkabung dan menyebutnya sebagai rumah berkabung, pinta istri hamba. Baiklah, aku akan membuatkannya untukmu. Lalu, istri hamba memerintahkan tukang untuk membangun sebuah makam berkubah dan nisannya. Ternyata, istri hamba memindahkan lelaki hitam yang terluka oleh pedang hamba itu ke sana dan menempatkannya di atas nisan. Rupanya ia belum mati, tetapi, karena luka di lehernya itu, ia tidak bisa berbicara atau melakukan apapun dengan istri hamba. Istri hamba mengunjungi kekasihnya itu setiap hari, membawakan makanan dan minuman. Demikianlah terus-menerus hingga setahun. Sementara, hamba tetap sabar membiarkannya melakukan tipu muslihat itu. Suatu hari, aku menyelinap ke bangunan makam itu, dan hamba mendengar istri hamba meratap sambil bersyair. Wajahku telah lenyap dari semesta sejak terpisah jauh darimu. Sebab hatiku tak akan mencintai siapapun selain dirimu. Ambillah jasadku sebagai ganti kemuliaanmu. Sampai kapanpun engkau membisu. Ketika engkau terbebas dari penderitaanmu, pendamlah diriku agar bisa mengikuti jejak penderitaanmu. Sebutlah namaku saat engkau berada di kuburku, maka ratapan tulang-tulangku akan menjawab panggilanmu. Ketika istri hamba selesai bersyair, hamba muncul dengan pedang terhunus di tangan. Rupanya, beginilah kelakuan istri yang suka berkhianat, yang mengingkari hubungan sah suami istri, yang tak bisa menjaga persahabatan dalam rumah tangga. Bentak hamba. Saat hamba mengayunkan pedang hamba untuk menebas batang leher istri hamba, tiba-tiba ia bangkit. Rupanya, ia sadar bahwa akulah yang melukai lelaki hitam pada waktu itu. Ia lalu berdiri sambil mengucapkan kata-kata yang tidak hamba pahami. Demi Tuhan penguasa jahat, jadilah engkau manusia setengah batu, ucap istri hamba. Seketika itu juga, separuh tubuh hamba, dari kaki hingga ke pinggang, berubah menjadi batu seperti yang Tuan saksikan saat ini. Hamba tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk. Bahkan, hamba tidak bisa bergerak. Hamba tidak mati, tetapi juga tidak bisa hidup sempurna. Setelah menyihir separuh tubuh hamba jadi batu, permaisuri pengkhianat itu juga menyihir kota raja dan segala isinya, seperti pasar, ladang dan lain-lain. Pada saat itu, penduduk kota raja terdiri dari 4 kelompok agama, yakni Islam, Majusi, Nasrani dan Yahudi. Semuanya disihir menjadi ikan berwarna-warni. Ikan-ikan yang berwarna putih adalah penduduk beragama Islam, yang berwarna merah adalah penduduk beragama Majusi, yang berwarna biru adalah penduduk beragama Nasrani, dan yang berwarna kuning adalah penduduk beragama Yahudi. Permaisuri pengkhianat itu juga menyihir 4 pulau menjadi gunung yang mengelilingi danau.
Kemudian, ia menyiksa hamba setiap hari. Ia selalu memukul hamba dengan cambuk kulit 100 kali hingga tubuh hamba berbalur darah. Setelah mencambuk hamba, ia melepas pakaian hamba dan menggantinya dengan pakaian berbulu yang terasa sangat gatal dan sangat pedih. Pemuda berbadan setengah batu itu menangis sambil melantunkan syair. Ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini. Jika memang telah menjadi ketentuanmu. Ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini. Jika di dalam kesabaranku terdapat ridhomu, aku akan menanggung kedukaan ini dengan satu harapan yang terpatri. Syafaat dari keluarga Al-Mustafa, Rasul pilihanmu. Anak muda, derita yang engkau alami membuat perasaanku ikut menanggung beban derita, ucap sang raja. Saat ini, di manakah wanita itu berada? Saat ini, ia tentu sedang di kubah tempat si lelaki hitam itu terbaring. Setiap pagi, ia selalu datang kepada hamba untuk melakukan penyiksaan. Ia akan melepas pakaian hamba, lalu mencambuk hamba 100 kali hingga seluruh tubuh hamba berdarah. Setelah selesai mencambuk, ia mengganti pakaian hamba dengan pakaian bulu yang terasa sangat pedih dan gatal. Hamba selalu berteriak kesakitan setiap pagi, dan baru berhenti ketika ia sudah puas dan meninggalkan hamba. Setelah itu, menjelang siang hari, ia pergi ke kubah untuk menemui lelaki hitam kekasihnya itu dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup, jawab si pemuda. Demi Allah, aku akan melakukan kebaikan untukmu yang akan engkau ketahui nanti dan akan dicatat oleh ahli sejarah sebagai pelajaran berharga. Kemudian, raja memberitahukan rencananya. Sambil menunggu malam tiba, raja dan si pemuda itu berbincang-bincang berbagai hal. Setelah malam tiba, raja memutuskan untuk menunggu hingga pagi sambil mempersiapkan pedang dan mengganti pakaiannya dengan pakaian mirip si lelaki hitam, lalu menyelinap ke dalam kubah. Di dalam kubah, tampak sinar temaram berasal dari lampu gantung tempat dupa dan minyak. Begitu mendekati si lelaki hitam yang terbaring tak berdaya, raja langsung menebas lehernya hingga tewas mengenaskan. Raja lalu memanggil mayat si lelaki hitam itu ke sumur dan melemparkannya. Kemudian, raja kembali ke kubah, berbaring di tempat lelaki hitam sambil menghunus pedang. Setelah menunggu beberapa saat, tampak permaisuri penyihir menuju kubah. Sebelum masuk, si penyihir melepas pakaian si pemuda berkaki batu dan mencambuknya. Si pemuda berteriak kesakitan, "Tolong, tolong, ampun, kasihanilah aku," jeritnya. "Apakah dulu engkau merasa kasihan kepadaku? Apakah engkau dulu membiarkan kekasihku hidup?" kata permaisuri penyihir. Sesaat kemudian, si permaisuri memakaikan pakaian bulu dan mengguyur kotoran kepada suaminya. Setelah merasa puas menyiksa si suami, permaisuri segera masuk ke dalam kubah dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup. Di depan kekasihnya, ia meratap, "Kekasihku, katakan sesuatu. Berbicaralah kepadaku," pintanya kepada raja yang ia kira adalah kekasihnya. Lalu, si permaisuri bersyair. "Sampai kapankah jarak terbentang? Sampai kapan kebisuan ini mencekam? Sungguh, orang yang mencintaimu telah berbuat segalanya. Sekalipun engkau sering meninggalkanku dengan sengaja. Jika kecemburuanku adalah tujuan yang kau pendam. Sungguh, aku selalu mengharapkan kesembuhanmu seperti sedia kala. Kekasihku, katakan sesuatu. Berbicaralah kepadaku," kembali pinta si permaisuri sembari menangis. Raja berkata lirih serta dibuat cadel seperti suara lelaki hitam, "La haula wala quwata illa billah." Mendengar suara itu, si permaisuri berteriak girang hingga pingsan. "Mungkinkah kekasihku sudah sembuh?" katanya setelah siuman. "Hei perempuan lacur pengkhianat," ucap raja, "sungguh, tidak pantas aku berbicara denganmu." "Kenapa demikian, kekasihku?" Si permaisuri masih belum tahu bahwa yang ada di tempat tidur lelaki hitam kekasihnya itu adalah sang raja. "Karena engkau telah menyiksa seorang pemuda sepanjang hari hingga ia berteriak kesakitan terus-menerus dan membuatku tidak bisa tidur sampai pagi. Suamimu itu terus berteriak memanggilmu hingga suaranya menggangguku. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu," jawab sang raja. "Jika engkau mengizinkan, aku akan melepaskannya. Bebaskanlah pemuda itu dan usirlah ia dari tempat ini." "Dengan senang hati akan kulakukan," jawab permaisuri penyihir. Kemudian, si permaisuri bangkit dan keluar dari kubah menuju istana. Ia mengambil semangkuk air. Ia merapalkan sesuatu pada air itu hingga bergolak seperti air habis dimasak. Lalu, ia menemui si pemuda dan memercikkan air itu kepadanya.
Demi mantra-mantra yang telah kuucapkan, berubahlah ke wujudmu semula. Ucapnya. Saat itu juga, si pemuda langsung bisa menggerakkan kedua kakinya. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap si pemuda dengan penuh rasa bahagia. Pergilah dari tempat ini dan jangan kembali. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Perintah si permaisuri kepada suaminya dengan nada kasar. Si pemuda segera berlalu dari hadapan permaisurinya. Wanita itu kemuke dalam kubah dan duduk bersimpuh. Tuanku, kekasihku, keluarlah, aku ingin menyaksikan keadaanmu, pinta si permaisuri kepada sang raja yang ia kira kekasihnya. Sungguh, apa yang engkau lakukan telah membuatku terbebas dari rasa susah. Tetapi, engkau belum dapat membebaskan sumber kesusahanku, ucap sang raja dengan suara yang sengaja dilirihkan. Apakah yang menjadi sumber kesusahanmu? Sumber kesusahanku adalah penduduk kota ini dan gunung-gunungnya. Ketahuilah, setiap malam, ikan-ikan di danau itu selalu mengangkat kepalanya, mendoakan keburukan untukku dan untukmu. Itulah yang menyebabkan terhalangnya kesembuhanku. Maka bebaskanlah mereka, jangan ragu-ragu melakukannya. Pegang tanganku maka engkau akan mendapati bahwa aku benar-benar mulai sembuh. Mendengar ucapan sang raja yang dikira kekasihnya itu, si permaisuri gembira. Kekasihku, junjunganku, demi Allah, aku tak akan ragu melakukannya, ucapnya. Kemudian, si permaisuri bangkit dengan perasaan berbunga-bunga menuju danau dan mengambil sedikit airnya. Belum sempat meneruskan ceritanya, rupanya pagi sudah menampakkan diri. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya dengan janji akan melanjutkan pada malam berikutnya. Dunyazad dan Raja mengangguk setuju. Kemudian, keadaan berjalan seperti biasa hingga malam tiba. Pada malam ke-9, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Setelah mengambil sedikit air danau, permaisuri penyihir itu merapalkan mantra yang sulit dipahami. Sesaat kemudian, ikan-ikan yang ada di danau bergerak-gerak. Rupanya, mereka berubah menjadi manusia. Sihir yang menyelimuti mereka telah hilang. Kota raja yang sebelumnya adalah hutan mencekam telah kembali ramai, pasar-pasar bermunculan, dan setiap warga tampak bekerja seperti sedia kala. Keempat gunung yang memagari danau kembali menjadi daratan. Wanita penyihir segera kembali ke kubah, menemui raja yang ia kira adalah kekasihnya. Wahai kekasihku, berikanlah tanganmu agar aku bisa menciumnya. Mendekatlah kepadaku, pinta raja. Wanita itu mendekati sang raja dan secepat kilat raja menusuk dadanya dengan pedang yang sudah terhunus hingga tembus ke punggung. Setelah itu, sang raja membelah tubuh si wanita penyihir dan segera keluar dari kubah. Saat melihat sang raja keluar dari kubah, si pemuda yang sudah menunggunya segera mencium tangan sang raja, mengucapkan selamat, dan menyampaikan rasa terima kasih. Anak muda, apakah engkau akan tetap tinggal di kotamu ataukah engkau bersedia ikut ke negeriku? Tanya sang raja. Wahai baginda, apakah tuan mengetahui seberapa jarak antara kota hamba dengan negeri tuan? Si pemuda balik bertanya. Sepengetahuanku, jaraknya hanya memerlukan waktu 2,5 hari perjalanan. Baginda sadarlah, kata si pemuda sambil tersenyum. Ketahuilah, sesungguhnya jarak antara negeri baginda dengan kota ini adalah perjalanan selama 1 tahun. Jika baginda sampai ke sini hanya dalam waktu 2,5 hari, maka itu karena kota ini dalam keadaan tersihir. Namun demikian, hamba akan tetap ikut mengantar baginda hingga ke negeri baginda. Hamba tak ingin berpisah dengan baginda barang sesaat. Raja sangat senang dengan ucapan si pemuda. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kuanggap sebagai anakku karena hingga saat ini aku belum memiliki seorang anak, ucap sang raja. Keduanya berpelukan dengan gembira, kemudian berjalan menuju istana. Si pemuda yang juga raja itu mengumumkan kepada para pembesar bahwa ia akan melakukan perjalanan berhaji. Para pembesar segera mempersiapkan, keduanya berangkat menuju negeri yang telah ditinggalkan oleh sang raja selama 1 tahun. Mereka diiringi oleh 50 pelayan yang membawa berbagai hadiah. 1 tahun berlalu dan mereka telah tiba di negeri tujuan. Pasukan istana yang dipimpin oleh wazir menyambut kedatangan mereka setelah menunggu dalam keadaan nyaris putus harapan. Seluruh pasukan bersujud di hadapan raja dan mengucapkan selamat datang. Sang raja masuk ke istana dan duduk di singgasana. Kepada wazir, raja menceritakan kejadian yang menimpa si pemuda, dari awal sampai akhir.
Usai mendengar penuturan raja, wazir segera menyampaikan ucapan selamat kepada si pemuda. Demikianlah, keadaan kembali seperti semula. Seluruh warga kerajaan bergembira. Terlebih lagi, raja memutuskan untuk membagi-bagi hadiah dari kerajaan si pemuda kepada rakyatnya. Aku harus bertemu dengan si nelayan yang pernah mempersembahkan ikan-ikan, kata si pemuda kepada wazir. Maka diutuslah pengawal untuk menjemput si nelayan yang menjadi sebab terbebasnya kota raja si pemuda. Tak lama kemudian, si nelayan tiba di istana. Raja memberikan hadiah kepadanya serta menanyakan keadaannya selama ini. "Berapa anak-anakmu?" tanya raja. "Hamba memiliki seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan," jawab si nelayan. Raja memutuskan untuk mengawini salah satu putri si nelayan, sedangkan anak perempuannya yang kedua dipinangkan untuk si pemuda. Nelayan menyatakan persetujuannya dengan rasa bahagia. Lalu, terjadilah perkawinan yang sangat meriah. Adapun anak laki-laki, si nelayan diangkat oleh sang raja sebagai bendahara kerajaan. Kemudian, raja mengutus wazir ke kota raja si pemuda, yakni Kepulauan Hitam. Raja muda memutuskan untuk menjadikan wazir sebagai wakilnya di kerajaan Kepulauan Hitam. Bersama sang wazir, juga disertakan 50 pelayan yang pernah ikut rombongan raja dulu, serta membawa berbagai hadiah untuk dibagikan kepada para pembesar istana Kepulauan Hitam. Sang wazir menjunjung titah sang raja, kemudian bersujud dan mencium tangannya, serta segera berpamitan untuk melakukan perjalanan menuju Kepulauan Hitam. Demikianlah, si pemuda tinggal di kerajaan bersama sang raja. Sementara itu, si nelayan telah menjadi orang terkaya pada zamannya. Kedua putrinya menjadi permaisuri hingga wafatnya. Sekian cerita tentang nelayan dan jin ifrit. "Baginda," ucap Ratu Syahrazad kepada Raja Syahrayar. "Namun, jika Baginda masih berkenan, hamba akan menceritakan kisah yang lebih ajaib lagi, yakni tentang buruh pengangkut dan gadis-gadis cantik." Raja Syahrayar mengangguk tanda setuju. Maka, Ratu Syahrazad memulai ceritanya. Kisah buruh dan 3 gadis cantik. Tersebutlah seorang buruh berasal dari kota Baghdad. Suatu hari, ia berada di pasar menunggu pelanggan. Saat sedang bertelekan pada keranjangnya, tiba-tiba seorang gadis berhenti di hadapannya. Gadis itu memakai sarung tenun terbuat dari sutra bersulam emas dengan rumbai dari benang emas dan perak. Ketika ia mengangkat kerudungnya, tampak jelas sinar mata yang tajam dengan bola mata yang sangat hitam dan bulu mata serta alis yang bersudut indah berbentuk sempurna. "Ambillah keranjangmu dan ikuti aku," pintanya kepada buruh dengan nada suara yang manis. Buruh itu segera mengambil keranjang dan mengikutinya. Si gadis sampai di sebuah rumah, dan ketika berada di depan pintu, ia berhenti dan mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, dari balik pintu, muncullah seorang laki-laki Nasrani. Gadis itu memberikan uang 1 dinar dan mengambil beberapa gayung minyak zaitun, kemudian meletakkannya di dalam keranjang. "Bawalah barang ini dan ikuti aku," perintah gadis itu pada si buruh. "Demi Allah, ini adalah hari yang penuh berkah," sambut si buruh dengan riang hati. Kemudian, si buruh membawa keranjang, mengikuti langkah si gadis. Di depan toko buah, si gadis berhenti untuk membeli buah delima Syam, jambu Turki, melati Aleppo, rambutan Damaskus, terong Nil, jeruk Mesir, dan buah plum. Semuanya diletakkan ke dalam keranjang milik si buruh. "Mari, bawalah barang-barang ini. Ikuti aku," kembali pinta gadis itu kepada si buruh tatkala ia sudah selesai berbelanja. Si buruh pun mengikutinya. Di depan toko daging, gadis itu berhenti. "Berikanlah aku 10 bungkus dengan 80 ons daging masing-masing bungkusnya," kata gadis itu kepada tukang daging. Tukang daging memotongkan dan membungkuskan dengan daun pisang. "Mari, bawalah barang-barang ini. Ikuti aku," pinta kembali si gadis pada si buruh. Buruh itu pun memanggul keranjang, mengikuti langkah si gadis. Di depan toko manisan, si gadis berhenti, mengambil seluruh manisan, dan kembali memerintahkan si buruh untuk membawakan barang-barangnya. Gadis itu berhenti di depan toko perhiasan dan membeli semua jenis dagangan yang ada di sana seperti sutra, sisir, dan lain-lain, serta meletakkan semua ke dalam keranjang. "Mari, bawalah barang-barang ini. Ikuti aku," kata gadis itu pada si buruh. "Seandainya engkau memberitahuku bahwa belanjaanmu sebanyak ini, tentu aku akan membawa bigal untuk membawa seluruhnya," ucap si buruh. Mendengar ucapan si buruh, gadis itu hanya tersenyum.
Kemudian, ia terus berjalan sambil diikuti oleh si buruh dan berhenti di depan penjual minyak wangi. Di sana ia membeli 10 jenis air, meliputi air mawar, air melati dan lain-lain. Ia juga mengambil sedikit gula, semprotan air mawar yang harum, kayu cendana, minyak ambar, dan minyak kasturi. Ia juga mengambil lilin Alexandria. Semuanya ia letakkan di dalam keranjang. Mari, bawalah barang-barang ini. Ikuti aku, perintahnya pada si buruh. Si buruh mengerjakan perintahnya. Gadis itu tiba di sebuah rumah yang elok. Beranda bagian depan rumah itu tampak luas. Bangunan rumah itu tinggi dan disokong oleh pilar-pilar kokoh. Pintunya terbuat dari pohon bersepuh emas merah. Gadis itu berhenti di depan pintu dan mengetuknya dengan lembut. Daun pintu terbuka. Si buruh menegakkan lehernya, melongok, ingin mengetahui sosok yang membuka pintu. Ternyata, yang membuka pintu adalah gadis berperawakan indah, montok, berparas cantik, kakinya semampai, dan punggungnya tegak. Kening gadis itu bercahaya bagai purnama, matanya bagaikan mata kijang, alisnya bagai bulan sabit di awal Ramadan, pipinya bagai kebun bunga, mulutnya bagai cincin Nabi Sulaiman alaihi salam, raut wajahnya bagai bulan purnama di bibir pagi, perutnya terlihat di celah pakaiannya, berlipat seksi bagai lembaran buku. Menyaksikan kecantikan gadis itu, pikiran si buruh bagai terhempas. Hampir saja keranjangnya terjatuh dari kepalanya. Seumur hidup, aku belum pernah mengalami hari yang penuh keberkahan seperti hari ini, batin si buruh. Selamat datang, ucap gadis itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan berhenti di sebuah ruangan yang luas penuh hiasan indah dan perabotan yang tersusun rapi. Di ruangan itu, juga ada rak-rak tempat perkakas kecil, serta lemari pakaian. Di tengah ruangan, terdapat dipan marmer bertahta permata dan mutiara. Di atasnya, dipasangi kelambu dari kain sutera. Di atas ranjang, tampak seorang gadis cantik bermata indah. Wajahnya mempermalukan matahari yang sedang bersinar. Ia bagaikan seorang putri bangsawan atau pemuka wanita bangsa Arab. Sosoknya seperti yang diungkapkan oleh sebuah syair berikut ini. Orang yang mengisahkan tubuhmu dengan dahan yang kering. Sungguh kipas itu palsu dan keji. Dahan adalah hal terbaik untuk kita kumpulkan. Sedang tubuhmu lebih baik kami menghiasi. Gadis itu lalu bangkit dari atas ranjang dan berjalan sampai berada tengah ruangan, di dekat kedua saudaranya. Kenapa kalian tidak menurunkan barang-barang yang ada di kepala si buruh miskin ini? Tanyanya. Mendengar teguran gadis itu, gadis yang berbelanja mendekati si buruh dari arah depan, sedangkan gadis yang membukakan pintu mendekatinya dari arah belakangnya, dibantu oleh gadis ketiga. Mereka menurunkan barang dari kepala si buruh, mengosongkan isi keranjang, dan meletakkan semuanya secara teratur di tempatnya. Mereka memberi upah kepada buruh pengangkut barang sebanyak 2 dinar. Hei tukang angkut, kemarilah. Pinta mereka. Si buruh memandang ke arah gadis-gadis cantik itu. Sungguh, ia belum pernah menyaksikan gadis secantik mereka. Tetapi, ia bertanya-tanya di dalam hati, mengapa tidak ada laki-laki di rumah ini? Ia juga memerhatikan minuman, buah-buahan, wewangian, dan lain-lain. Ia merasa sangat heran dan ragu-ragu untuk pergi. Mengapa engkau tidak pergi? Apakah engkau menganggap bayarannya terlalu sedikit? Tanya salah seorang gadis pada si buruh. Beri ia 1 dinar lagi, pinta gadis itu pada saudaranya. Wahai nona-nona cantik, sahut si buruh. Demi Allah, aku belum juga beranjak dari rumah ini bukan karena upah yang kuterima masih kurang. Aku hanya merasa heran dengan keadaan kalian, kenapa tidak terlihat ada seorang lelaki pun di rumah ini? Kenapa tidak ada seorang pun yang dapat menghibur nona-nona? Kalian tentu mengetahui bahwa sebuah meja tidak akan bisa kokoh kecuali ditopang oleh 4 kaki, dan kalian tidak memiliki orang keempat. Kesenangan lelaki itu tidak lengkap tanpa wanita, dan kesenangan wanita tidak lengkap tanpa lelaki, sebagaimana kata syair. Lihatlah 4 benda yang kukumpulkan di dekatku. Kecapi, harpa, sitar, dan seruling. Nona-nona adalah gadis-gadis cantik menawan. Aku yakin kalian butuh orang keempat sebagai teman bersanding. Seorang lelaki dewasa dan berpengetahuan. Pandai menyimpan rahasia saat senyuman di bibir mengembang. Kami adalah gadis-gadis, dan kami takut untuk menitipkan rahasia kepada orang yang tidak akan menjaganya. Sungguh baik hatimu yang hendak tinggal bersama kami, kata gadis itu.
Aku tidak keberatan engkau tinggal bersamaku, sehingga engkau bisa memenuhi keperluanmu, dengan izin Allah, timpal gadis kedua. Baiklah, Nona, aku tidak akan meninggalkanmu sama sampai aku menikah kelak atau aku mati, sahut si buruh. Itu perkara mudah, kata si gadis. Bersikaplah seolah engkau di rumah sendiri dan dengan izin Allah engkau akan sampai pada cita-citamu. Si buruh yang bernama Hasan itu merasa sangat gembira diterima sebagai pelayan para gadis. Ia mendoakan kebaikan untuk gadis-gadis itu, mencium tangan mereka dan kepala mereka, serta mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Ia berjanji akan menjaga harga diri mereka. Suatu hari, ia berjalan mengikuti majikannya sambil melamun memikirkan nasib dan kedukaan dalam keterasingannya di rumah itu. Lalu, ia menangis dalam hati dan menghela napas dalam-dalam sembari bersyair. Dari tempat sang kekasih, berhembus semilir angin kerinduan, membuatku seperti orang linglung tanpa perasaan. Pertemuan di malam itu terasa terang bagai pagi yang bertabur cahaya. Sedang perpisahan di siang harinya pekat bagai malam gelap gulita. Kata perpisahan dari sang kekasih adalah duka yang berat. Sungguh, perpisahan si penghibur hati telah membuatku sekarat. Perpisahan darinya menjelma keluhan sepanjang masa. Sebab di lembah ini, tak ada teman yang mampu membuatku bahagia. Padahal, melupakan sang kekasih adalah kegetiran sia-sia. Sebab hatiku tak akan mampu melupakannya sekalipun selalu dicerca. Yang paling cantik hanya satu dan kerinduanku pun hanya satu. Wahai kekasih yang tiada banding, hatiku hancur berkeping-keping. Setiap orang yang mengaku cinta kepadamu, tetapi takut akan celana. Sungguh ia sedang menanggung makian dan cercaan. Demikianlah, Hasan tinggal bersama 3 orang gadis cantik, bekerja sebagai pelayan mereka. Setiap hari, ia mengiringi gadis pertama yang biasa berbelanja untuk membawakan belanjaannya, membantu gadis kedua yang biasa bertugas membukakan pintu, serta menyediakan minuman dan makanan untuk mereka berpesta. Karena kepandaian Hasan, gadis-gadis cantik itu selalu riang gembira. Suatu hari, gadis-gadis itu sedang bercengkrama di dekat kolam. Mereka bersepakat untuk menggoda Hasan. Si pelayan itu mereka panggil untuk diajak ikut berpesta hingga mabuk. Saat Hasan sempoyongan, gadis pertama segera melepaskan pakaiannya hingga telanjang, lantas terjun ke sungai. Sebagian teks dihilangkan ya guys, karena tidak memenuhi ketentuan YouTube, ujar konten kreator. Pada malam-malam tertentu, mereka menganggap Hasan sebagai budak, memintanya untuk melayani hasrat mereka. Tanpa terasa, hari mulai pagi, dan Ratu Syahrazad segera menghentikan ceritanya dengan janji akan melanjutkannya pada malam yang akan datang. Dunyazad dan Raja Syahrayar mengangguk tanda setuju. Keadaan berjalan sebagaimana biasa hingga malam tiba. Bagaimanakah kelanjutan cerita kisah buruh dan 3 gadis cantik? Ikuti terus ceritanya ya guys, jangan lupa subscribe agar kami terus semangat membuat kontennya.